Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman dirahmati Allah, tidak lupa saya berdoa kepada Allah semoga semua saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dikabulkan segala hajat serta keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang saat ini masih memiliki hutang, saya doakan semoga segera dilunaskan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang memiliki hajat yang belum terkabul, bisa silahkan tulis di kolom komentar agar kita bantu doakan bersama dan bantu aminkan. Mudah-mudahan dengan banyak orang yang melihat hajat dan doa Anda akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini pasti seseorang akan mengalami yang namanya pasang surut. Kadang seseorang berada di atas ketika dia mendapatkan nikmat, dan kadang pula ketika dia mendapatkan musibah ataupun cobaan, dia berada di titik yang paling terendah. Semua datang silih berganti seperti roda yang berputar. Ujian setiap orang pastinya berbeda-beda tingkatannya, walaupun jenisnya terkadang sama. Mungkin kita mengalami kondisi yang sangat sulit dalam perekonomian, sulit dalam mendapatkan jodoh, sulit dalam mencari rezeki, masalah dalam pekerjaan, atau berbagai ujian dan masalah lainnya. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah baik untuk kita, karena dengan cobaan kita bisa sadar dan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih dekat kepada Allah, kita bisa lebih sering berdoa kepada Allah, dan kita bisa lebih sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah ketika kalian sudah berdoa siang dan malam, tetapi Anda merasa jika doa Anda semua belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang mulai muncul rasa lelah untuk berdoa, menyebabkan malas untuk berdoa dan beribadah? Ketahuilah sahabat, Allah sangat suka dengan hamba yang berdoa dan selalu meminta kepadanya di setiap waktu dan juga setiap saat. Cara kita meminta kepada Allah adalah dengan terus meminta, memohon, bahkan dengan cara menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah belum mengabulkan doa kita, itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah tidak mau doa kita berhenti. Allah selalu ingin mendengar tangisan-tangisan kita dalam meminta. Karena Allah Maha mengetahui kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara Allah membantu meringankan beban kita. Allah mau dari kita selalu meminta dan selalu berdoa, agar kita selalu ingat kepada Allah di saat waktu sedih ataupun di saat waktu senang. Jangan sampai kita hanya ingat kepada Allah di waktu sedih saja atau waktu susah saja. Dan ketika kita senang, kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, siapa saja yang mengawali doanya dengan dua kata agung ini dan sesuai dengan tata cara berdoa yang benar, maka doa yang dipanjatkan akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bacaan menggunakan dua lafaz agung yang bila kita awali membacanya sebelum kita berdoa, maka doa tersebut tidak akan pernah tertolak.
asalkan kita selalu yakin bahwa pasti dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri memberi jaminan siapa yang berdoa dengan mengawali bacaan ini akan Allah beri apapun diminta hambanya. Dua lafaz agung tersebut adalah asma Allah yang berbunyi Ya Hayyu Ya Qayyum. Selanjutnya diberikan juga bagaimana cara menggunakan dalam berdoa dengan adab yang baik dan agar doa kita cepat diijabah. Yang pertama, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memuji Allah dengan dua lafaz agung tadi, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian yang kedua, membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga solawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian yang selanjutnya, taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan membaca istighfar Astaghfirullahaladzim ataupun bacaan istighfar lainnya seperti Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau ada juga Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Hidup dan yang Maha Berdiri sendiri. Barang siapa yang mengucapkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, mengulang-ulang doa dan juga menangis dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berdoa, beliau mengulangi 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Kemudian yang keempat, yakin doa dikabulkan dan berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangka hambaku kepadaku, aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Kemudian yang kelima, berdoa di waktu mustajab doa. Doa pada saat pertengahan malam yang terakhir dan pada setiap selesai sholat wajib, ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah 2 lafaz agung yang kita bisa baca ketika kita sedang berdoa. Kita awali dengan membaca asma Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan tata cara berdoa yang sudah dijelaskan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita dan mengabulkan segala hajat serta keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman dirahmati Allah, jangan lupa ketika Anda memiliki doa ataupun hajat, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa bersama-sama mengaminkan dan mendoakan segala hajat. Mudah-mudahan dengan banyaknya orang yang mengaminkan, doa Anda akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.